Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aisyah dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan membuat rekonsiliasi fiskal mata pelajaran administrasi pajak. Guru pembimbing Elsa Mayefni. Yang pertama ada penyebab perbedaan laporan keuangan. 1. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2. Perbedaan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan disingkat dengan SAK yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal adalah sebagai berikut. A. Prinsip konservatisme. Menurut prinsip konservatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih serta antara penilaian piutang dan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam akuntansi fiskal. B. Prinsip harga perolehan. Menurut prinsip harga perolehan, menentukan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri menurut akuntansi komersial boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natural. Sementara itu, dalam akuntansi fiskal, pengeluaran dalam bentuk natural tidak diakui sebagai beban. C. Prinsip penandingan biaya manfaat. Menurut prinsip penandingan biaya manfaat, akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan, sementara dalam akuntansi fiskal, penyusutan dapat dimulai walaupun belum menghasilkan. Nah, yang ketiga ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Berikut adalah beberapa perbedaan penggunaan metode dan prosedur akuntansi antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. A. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memiliki beberapa metode penentuan harga peroleh persediaan. Contohnya rata-rata, masukan pertama keluar atau freeze in freeze out, masuk terakhir keluar pertama, last in freeze out. Pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual, enceran, dan lain-lain. B. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial boleh memiliki metode penyusutan aset tetap, antara lain metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode jumlah jam kerja, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu metode penghapusan piutang. Penghapusan piutang akuntansi komersial ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sementara itu, penghapusan piutang pada akuntansi fiskal dilakukan pada saat piutang tidak ditagih dan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. 4. Perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Yang pertama ada perbedaan tetap. Perbedaan tetap terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada penghasilan pajak bersifat final. Yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang terakhir, beban atau pengeluaran yang tidak diperoleh sebagai pengurangan penghasilan bruto. Dan yang kedua ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu, pengurangan sementara pendapatan dan beban dalam penghitungan laba. Contohnya, suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial, tetapi belum diakui menurut akuntansi fiskal atau sebaliknya. Yang kelima, ada perbedaan yang berasal dari penghasilan. Ada 3 poin. Yang pertama,
Kerugian satu usaha di luar negeri. Kerugian satu usaha dalam negeri, dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal, kerugian tersebut tidak boleh dikurangi dan dari total penghasilan kena pajak. Yang B, kerugian usaha dalam negeri tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Dan yang C, ada imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atas perpajakan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Nah, selanjutnya yang B, teknik rekonsiliasi fiskal. 1. Koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang bersifat menambahkan laba komersial. Contohnya menambahkan pendapatan atau pengurangan beban-beban yang tidak diakui oleh pajak. A. Beban yang tidak diakui oleh pajak. Beban yang tidak boleh diakui atau dikurangi dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembayaran laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, contohnya dividen. Yang kedua, ada pengeluaran atau beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. B. Cadangan yang dibentuk oleh perusahaan. Selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi dan pertambangan tidak diperkenankan kecuali cadangan berikut. Yang pertama, ada cadangan piutang tidak tertagih. 2. Cadang untuk usaha asuransi. 3. Cadangan penjaminan. 4. Cadangan biaya reklamasi. 5. Cadangan biaya penanaman kembali. 6. Cadangan biaya penutupan. 2. Koreksi fiskal negatif. Penghasilan tertentu yang tidak diakui oleh fiskal sebagai berikut. A. Penghasilan pengenaan pajak bersifat final. Jumlah PPN yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam penghitungan PPN pada akhir tahun dalam SPT. 2. B. Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya. Penghasilan bunga atau deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank. C. Penghasilan bunga obligasi. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan diskonto. 3. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi sehingga mengurangi laba menurut fiskal. B. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut menurut fiskal. C. Jika suatu beban atau pengeluaran diakui menurut akuntansi
tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto. Menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah beban atau pengeluaran tersebut dari beban menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal. D. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto. Menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang mengurangkan laba menurut akuntansi, yang berarti mengurangkan laba menurut fiskal. Yang keempat, ada kertas kerja rekonsiliasi fiskal. C. Membuat koreksi fiskal. 1. Perbedaan bruto kurang dari 4,8 miliar. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.